Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia. Nah, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Ini menjelang SSC ASN ya tahun 2023 ini ada update tentang daerah mana saja yang mempersiapkan formasi untuk P3K khususnya tenaga kesehatan ya di tahun 2023 ini teman-teman ya. Nah, daerah mana saja? Oke, kita langsung saja ulas teman-teman ya. Nah, ini ada Jembrana ya, daerah Jembrana tunda P3K guru tahun ini fokus rekrut tenaga kesehatan teman-teman ya. Nah, untuk P3K guru untuk di daerah Jembrana ini sudah sangat banyak. Jadi untuk tahun 2023 fokus untuk tenaga kesehatan. Nah, ini dari Jembrana, Kabupaten Jembrana tidak mengusulkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K guru pada tahun ini. Walaupun hasil pemetaan menunjukkan kekurangan sebanyak 538 orang guru, sebagai gantinya Kabupaten Jembrana bakal fokus merekrut tenaga kesehatan dan teknis teman-teman ya. Ini teman-teman ya yang ada di Jembrana. Nah, ini untuk khususnya tenaga kesehatan sudah tahun ini sudah banyak sekali teman-teman ya. Nah, kemudian menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Jembrana, usulan pengadaan tenaga P3K adalah untuk kesehatan dan teknis dengan jumlah formasi tenaga kesehatan sebanyak 551 orang serta tenaga teknis 98 orang teman-teman ya. Nah, ini untuk khusus di tahun ini teman-teman ya. Nah, kemudian total ada 649 formasi tenaga P3K yang akan diusulkan tahun ini. Jumlah tersebut diklaim sudah sesuai dengan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di Jembrana, teman-teman ya. Nah, Kepala BKPSDM Jembrana Siluh Ketut Natalis Maradani menyebut kekurangan tenaga kesehatan dan teknis ASN masih terlalu banyak berdasarkan hasil pemetaan analisis beban kerja dan analisis jabatan. Jadi tahun ini tidak ada P3K guru karena formasi pada 2021 sebanyak 941 sudah tuntas di tahun 2022. Nanti 2024 akan ada lagi formasi teman-teman. Ya. Nah, selain itu Sambung Natalis, BKPSDM juga melakukan beberapa pertimbangan. Salah satunya melihat kondisi APBD kami yang belum memungkinkan. Nah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra membenarkan bahwa kekurangan guru ASN di Jembrana mencapai 538 orang. Nah, sebenarnya kami sangat ingin menyusulkan, tapi kembali ke kemampuan daerah, karena tidak semua tanggungan menjadi beban pemerintah pusat, ada juga tanggungan oleh APBD di Jembrana, teman-teman. Ya, nah memang untuk informasi saja teman-teman ya, memang untuk DAU ya, dana alokasi umum juga itu dari negara itu disampaikan ke pemerintah daerah, nantinya juga akan dibagi-bagi. Nah, itu tapi tetap nanti ada APBD yang masuk di daerahnya masing-masing teman-teman ya untuk pembayaran P3K teman-teman. Nah, kemudian ini ada juga informasi dari Lampung ya, lampungcorner.com ya, sumbernya Bandar Lampung. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB memastikan akan membuka seleksi CPNS dan P3K 2023. Nah, jadwal pendaftaran CPNS P3K 2023 rencananya akan dibuka mulai bulan September mendatang dengan total kuota 1.030.751 orang teman-teman ya. Nah, Menpan RB Pak Abdul Azwar Anas mengatakan kuota CPNS dan P3K ini terbagi untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat teman-teman ya. Nah, rinciannya untuk formasi pusat yaitu CPNS dosen 15.858, P3K dosen 6.472, P3K tenaga guru 12.000, P3K tenaga kesehatan 12.719, P3K tenaga teknis 15.205, dan tenaga teknis lain 18.595 teman-teman ya.
Nah, sementara untuk formasi Pemda yaitu P3K Guru 2023 ya. P3K Tenaga Kesehatan 327.542, P3K Tenaga Teknis lain 35.000 dan PNS lulusan Sekolah Kedinasan 6.259 teman-teman ya. Nah, pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023. Nah, ini kemungkinan bulan September ini sudah akan mulai teman-teman ya, karena memang untuk bulan-bulan ini masih menyempurnakan tentang skema seleksi seperti apa dan afirmasi untuk guru, kesehatan dan juga teknis teman-teman ya. Nah, kemudian Anas melanjutkan, tahun ini pemerintah akan membuka kuota 1 juta formasi. Dari total kuota tersebut, 80% diperuntukkan bagi formasi P3K dan 20% untuk fresh graduate. Nah, kuota fresh graduate ini dibuat khusus untuk mengakomodir aspirasi para lulusan dari perguruan tinggi yang ingin mengabdi kepada negara. Jadi ini ada komplain anak-anak yang baru lulus, masa honorer terus yang diurus, kami ini kan baru lulus ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, ini kita siapkan formasinya teman-teman ya. Lantas berapa kuota CPNS dan P3K yang akan diterima di Provinsi Lampung? Nah, ini dilansir dari laman kemenq.go.id, ternyata Kementerian Keuangan sudah membagi kuota CPNS dan P3K untuk setiap kabupaten dan provinsi. Nah, Pemprov Lampung menjatah P3K 7.836 di tahun ini dengan anggaran dari dana alokasi umum atau DAU yang tertera sebesar 109.227 miliar teman-teman ya. Nah, kemudian berikut rincian kuota P3K Lampung 2023 yang dirangkum dari Permenkyu nomor 212 garis miring PMK.07 garis miring 2022 tentang ketentuan umum bagian dana alokasi umum tahun anggaran 2023 teman-teman ya. Provinsi Lampung 7.863 formasi, Lampung Barat 459 formasi, Lampung Selatan 4.712 formasi, Lampung Tengah 2.770 formasi, Lampung Utara ya 1.190 formasi, Lampung Timur 2.841 formasi teman-teman ya. Nah, Tanggamus juga ada 1.582 formasi, Tulang Bawang 948 formasi, Wai Kanan 768 formasi, Bandar Lampung 2.216 formasi, Metro 450 formasi, Pesawaran 2.166 formasi, Pringsewu 1.545 formasi, Mesuji 904 formasi, Tulang Bawang Barat 945 formasi, Pesisir Barat 1077 formasi teman-teman ya. Nah, itu untuk di daerah Lampung teman-teman ya. Ada kabar baik teman-teman yang ada di Lampung, selamat ya. Ini sangat banyak sekali untuk tahun ini perekrutan P3K. Nah, untuk wilayah Lampung, data yang dilampirkan hanyalah kuota P3K saja, belum ada data CPNS. Semua formasi P3K ini terbagi atas 3 bidang, yaitu guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Nah, setiap kabupaten atau kota di Lampung yang mendapatkan DAO yang berbeda untuk penerimaan P3K ini, dari data Permenkyu itu tercatat DAO untuk penggajian P3K terbesar diterima oleh Pemprov Lampung ya sebesar 109 miliar ya 279.728.000 teman-teman ya. Sementara yang terendah Lampung Barat senilai 6.989.766 teman-teman ya. Nah, dalam aturan tersebut dijelaskan rincian P3K tahun 2022 dan tahun 2023 telah diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi P3K. Namun apakah dalam perencanaan CPNS dan P3K 2023 nantinya akan ada perubahan formasi dari draft Permenkyu ini? Belum ada keterangan resmi dari BKN maupun BKD Provinsi Lampung teman-teman ya. Nah, ini memang dirangkum saja ya, karena ini kemungkinan bisa ditambah karena ada pengusulan ya sesuai dengan anggaran di daerah tersebut teman-teman ya. Oke, terima kasih.
Semoga bermanfaat teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.